Kali ini aku mau berkongsi cara mengambil lesen atau SIM di Malaysia. Caranya ya, saya mau kasih tahu. Pertama kita pergi dulu ke pusat memandu atau di agennya juga yang ada ditulis macam itu tempat kita pergi macam kedai, tapi dia macam kedai-kedai ruko macam itu. Pokoknya kalau kita ada lihat pusat ataupun lesen memandu, nanti dia ada huruf L dan P. Kalau di sinilah ya, di Penang atau di Malaysia. Nah, disitulah kita mendaftar. Lepas itu kita sudah pergi di sana, kita tanyalah cara-caranya. Waktu itu saya mengambil lesen atau SIM moto, atau di Indonesia kereta ya. Di sini moto, sana kereta. Nanti kok aku bilang sini kereta, di Indonesia mobil. Jadi saya ambil lesen di B2, lesen moto itu saja namanya B2. Setelah saya pergi ke sana, saya mengambil lesen, saya bilang sama di kantornya itu kan, jadi dia membagi tahu lah apa syaratnya, lepas itu berapa biayanya. Jadi saya pun sudah tahu ya, kalau waktu itu lesen moto yang saya ambil 600 ringgit. 600 ringgit ya. Setelah itu, tapi 600 ringgit ini boleh kita cicil atau bisa dua kali bayar, atau sebelum kita dapat lesen P kita akan lunasi dulu lah. Kalau saya buat itu hari 2 kali bayar. Pertama daftar, lepas itu pertama daftar bayar setengah, lepas itu saya bayar lagi sesudah saya lulus komputer. Setelah kita membayar, udah tahu kita mau mana ya, mau ambil lesen. Saya tuh waktu itu ambil lesen B2 yaitu moto. Setelah kita membayar, dia akan memberi buku ini sampai koyak karena saya belajar ya. Jadi itu pemandu, kurikulum pendidikan pemandu. Ini lesen itu P dan L ya. Tapi setelah sudah kita bayar dan kita sudah sepakat untuk ambil lesen ya, baru mereka bagi buku, karena kita sudah bayar tadi kan, deposit macam itu, atau cash pun lagi bagus kan. Setelah itu dia akan membagi tahu bila kita ada senang, kapan waktu kita bisa satu hari mendengar ceramah di dewan, atau untuk bagi orang-orang yang mau mengambil lesen. Di sanalah kita dengar ceramah satu hari. Sesudah kita ada buku ini kan, jadi kita mendengar ceramah dulu. Sudah kita mendengar ceramah, kita baca buku ini. Di sana semua soalan inilah panduan kita untuk belajar itu kan. Jadi ini sudah kita bawa balik, kita pelajari lah ini. Saya itu hari sampai tak tidur, kadang malam macam itu kan, saya pelajarin soalan-soalannya ini. Disinilah semua soalan, cara-caranya semua ada di sini. Jadi kita pelajari isi buku ini.
macam itu. Setelah kita sudah pelajari pun kita sudah aku sudah bisa macam itu kan, kita pergi lagi ke tempat kita daftar tadi dan kita bilang saya sudah tahu ujian itu, ujian komputer ya. Lepas itu saya pun itu hari tidak tahu macam mana komputer, saya pun tidak pernah kan. Jadi saya di tempat yang saya daftar itu, di sana belajar bagi orang-orang yang nggak tahu sama sekali menggunakan komputer itu. Di sana lah kita belajar macam mana cara menjawab pakai komputer kan. Jadi lepas itu saya sudah belajar buku ini, jadi saya pergi, saya cekap, saya bilang saya mau ujian. Jadi dia pun bilang, betulkah? Dia bilang, ya. Tapi saya sudah belajar komputer di tempat dia ada 2 kali untuk mengetahui macam mana kita mengarahkan, menjawab. Itu saya sudah pelajari. Lepas itu soalan-soalan itu dan buku ini juga saya sudah pelajarin. Jadi saya siap untuk ujian. Dia pun terkejut dan saya pun ujian. Oke, dia bilang. Jadi saya pun ujian. Ujian komputer ini harus mendapat 43 ke atas atau 42 ke atas kalau nggak silap ya. Soalannya ada 50 pertanyaan, 50 soalan. Jadi kita harus jawab soalannya ABC macam itu juga, ABCD kan. Jadi kita harus jawab soalan itu di atas 44 44 macam itu yang dikatakan lulus. Jika kita menjawab 40 itu tidak lulus. Jadi waktu itu saya jawab saya 47 saya benar. Hebat kan? Wow, 47 saya benar. Setelah kita benar, dia akan bagi surat bahwasanya kita ada lulus berapa yang kita jawab. Misalnya saya jawab 47/50, baru dikatakan lulus. Jadi saya sudah lulus. Semangat. Setelah saya lulus, barulah saya boleh membawa atau mengendarai motor tadi. Tapi saya sudah dapat itu lulus komputer, kita otomatis dapat kat L ya, macam ini. Nanti pelangkat L ini kita akan letak di belakang motor dan di depan motor. Bahwasanya kita sudah ada lesson atau SIM L, yaitu L ini tidak boleh membonceng orang, harus sendirian. Satu orang saja boleh membawa motor, membonceng orang tidak boleh. Itu dia punya syarat ataupun dia punya simbol L itu. Jadi bila kita taruh di motor kita L, tiba-tiba kita bawa orang di belakang, bisa kita kena saman. Kalau di sini ataupun ya kena saman lah, kena macam undang-undang kan. Tadi kan kita sudah pelajari semua di buku itu. Jadi kalau masih lesson L tidak boleh membonceng orang, kita harus sendiri. Tapi kita sudah boleh bawa motor kemana, ke jalan raya kemana, pokoknya kita sudah boleh. Setelah dapat lesson L, saya mau mengambil lesson P. Setelah kita sudah lulus ujian, baru kita boleh latihan atau praktek di lapangan macam mana itu motor, bawa motor, apa-apa saja nama-nama motor itu
minyak hitamnya macam mana, bannya, tayarnya, berbunga. Kalau berbunga masih baru atau botak, di sinilah istilahnya. Kita akan di sana selepas L itu baru kita boleh terjun ke lapangan untuk latihan. Selepas di sana saya belajarlah, yaitu 1 TT, lepas tuh bengkok-bengkok macam ini saya pun kurang tahu namanya. Lepas tuh kita laju, baru kita latihan break, macam kecemasan gitu, tiba-tiba emergency punya, laju-laju tiba-tiba entah ada orang, kita cepat rem, kita rem ya, kita break. Lepas itu dia ada benggolan macam ini di ujian di lapangan itu ya. Setelah lapangan baru pergi jalan, mau sebelah kiri, sebelah kanan, membelok macam itu ya. Setelah itu kita sudah belajar hari kami seminggu 2 kali macam itu, dan itu ada batasnya ya, bukan hari-hari belajar macam itu, jamnya juga ada berapa jam gitu. Setelah kita sudah belajar, barulah kita kalau udah siap ujian tes JPJ, mampu, sudah percaya kali ataupun sudah berani membawa tadi yang latihan tadi tuh TT, yang ujian itu. Setelah itu kita baru bilang bahwa kita akan mau tes JPJ, ataupun dia akan bilang tes JPJ. Pokoknya itu tes JPJ adalah Jabatan Pengangkutan Jalan. Kita harus dites sama mereka, yaitu tahu nggak, waktu dites itu aduh, saya gagal total. Kalau kita gagal ujian JPJ itu, yaitu ujian lapangan tadi saya bilang itu, praktek itu, kita akan membayar 70 sekali gagal. Kalau kita mau ujian lagi, kita akan bayar 70, lain daripada yang 600 ringgit tadi ya. Ini 70 sebab kita gagal, jadi kita sendiri yang bayar gitu. Gagal saya di TT, jatuh. Dia ujian itu harus lolos semua baru bisa kita mendapat SNP. Ini. Setelah saya gagal, saya coba lagi kedua. Tahu nggak? Kedua pun gagal, gatot. Setelah itu saya pun berehatlah. Tapi masih ada lesen L tadi, itu ada bisa 3 bulan jangkanya. Kita sambung lagi. Kalau kita belum itu ujian, belum bersedia, jadi kita sambung dulu itu. Kita boleh juga bawa moto sebenarnya, tapi lesen kita itu masih L itu boleh habis masanya. Jadi setelah itu saya berehat 1 bulan. Setelah saya berehat 1 bulan, dan saya sudah bawa moto ini, kan boleh sendirian. Jadi saya pun macam sudah oke lah saya rasa, karena ketakutan di atas JPJ, jadi kita di bawah itu ditengok, orang tuh melihat dari atas, macam ada pondok-pondoknya kan. Jadi orang tuh melihat kita dari atas gitu. Jadi kalau kita mau ujian start, dia akan panggil nama kita. Waktu itu masa itu kalau dipanggil aja nama aku udah gemetaran aku. Jadi jatuh aku di titik itu kan. Setelah sudah gagal saya 2 kali, lepas itu saya cobalah
macam sudah ini kan. Saya coba, saya lulus. Senang kan? Semangat. Sudah lulus CPJ, kita akan diberi lesson P ini. Dia akan minta gambar kita, dia akan buat sebuah lesson. Jadi kalau dihitung aku habisnya berapa? 600 tambah 70 tambah 70, 740. Jadi aku ambil lesson motor. Kalau kita nggak gagal cuma 600 saja kayak gitu. Jadi macam itulah mengambil lesson. Perjuangan saya mengambil lesson moto B2 ya di Malaysia. Mengapa saya ambil lesson itu? Sebab di sini sangat ketat undang-undangnya. Jadi saya akan mengikuti peraturan-peraturan di Malaysia untuk kebaikan kita. Jadi kalau sudah ada lesson, sudah P itu, sudah dapat lesson P, tak boleh bawa orang boncengan, tak boleh bonceng orang. Itulah senangnya kalau sudah dapat lesson P ya, kita boleh bawa orang, membonceng orang macam itu. Dan saya pun sangat gembira sebab saya boleh sudah membawa anak saya, bonceng anak saya, karena saya sudah lesson P. Itulah keuntungan daripada lesson P ya, kita boleh bawa atau boleh bawa bonceng orang. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Apa-apapun saya minta maaf, ada yang salah kata saya ya. Hanya ini yang saya alami. Jadi saya mau bagi tahu ataupun cara-cara kita mau mengambil lesson di Malaysia yang saya alami sendiri. Inilah yang saya mau bagi tahu di video ini supaya kawan-kawan ambil hikmahnya dan boleh belajar juga dari video ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment, share ya, supaya saya lebih semangat lagi membuat video. Terima kasih, selalu support saya. Bye.